Hai. Heidi, we are the world. Mana? Heidi, we are the world. No. Chit chat. We are the world. These guys are the world because they've been all over the world. No, Only Europe. Lihat dong, Yep. European Union. Only Europe. Kalau yang lain belum. Europe. Just Europe. Just Europe. Terus kalau when you get there kayak cari tempat kos, living day to day-nya, transport. Cariin tempat tinggal. cari sendiri Cari dong. sendiri. Tapi biasanya kita ada yang bantuin. Oh nggak dilempar, dibuang gitu di Oh jangan. Nangis. Homeless ntar kita. Homeless langsung. Terus udah gitu kan pindah-pindah nih. Iya. Ribet nggak sih maksudnya sesuaiin diri kan secara kalau kuliah di sana 1 semester berapa lama? Kalau satu Tergantung, semesternya ada yang sih 4 bulan. 3-4 bulan. Cepet banget di sana terus pindah-pindah setiap semester. bisa dibilang kalau program saya pindah-pindahnya 3 minggu, ada yang 3 minggu sekali harus pindah. Jadi living, nggak tahu nih living on a jet plane atau living on a baggage. Living the jet set life. Will be. Dan sebelum nyampe Jauh. tempatnya udah tahu bahasanya dari berangkat dari Indonesia emang udah harus pinter semua kayak French or German atau pas nyampe harus ambil another course, language course gitu. Mostly in English ya, kalau untuk pelajarannya, maksudnya di dalam kelas itu berbahasa Inggris. Tapi kalau misalnya kita belanja gitu kan, nggak mungkin dong kita di negara yang tidak berbahasa Inggris terus kita ngomong bahasa Inggris. So, jadi your degree sarjananya tuh belajarnya is already in English. Yep, many. I thought you guys 80%. could speak like French and German and Gila banyak banget bahasa apa Susah saja. banget. Tapi itu kalau kita bisa bahasa yang bersangkutan, maksudnya bahasa negara lokalnya itu kan sangat membantu sekali waktu kita aplikasi sih beasiswa. Iya. Nawar belanja gitu ya So lebih you tepat. feel like- Kita diajarin sih sebenarnya diajarin. Jadi pas kita misalnya sekolah di Perancis dapat course cuma beberapa bulan kan bisanya dikit lah buat belanja gitu. Buat nawar-nawar Iya, lah ya, jadi nawar-nawar. Paling nggak biar nggak tersesat gimana nih pulang gitu. Kita terlantar. Deux poissons s'il vous plaît, les chats sur la table. Pason deh, ada pasonnya nggak sih lapar. Guys, dua ikan. Anyways, lupa anak nongkrong saya. juga bisa nanya-nanya loh ke kita. Lewat ada Twitternya, bisa Insomnia MTV. Terus juga ada Facebooknya juga dan emailnya. Dan, ini nih pertanyaan paling menurut gue. Karena secara Indonesia dan Europe beda toh. Sebeda-beda itu. Budaya pasti beda. Nah, ngerasain culture shock nggak sih? Ngerasain. Banget. Apa terutama? Awas gitar gue tuh. Bas. Mungkin yang paling ini kali orang kali ya. Orang beda banget. Jadi even gua Ya beda orang. Bukan musiknya, gimana? Bedanya dari mana? Nih, nih? jadi gini, gue menemuin orang di Prancis sama orang Spanyol tuh beda gitu. Orang Spanyol tuh lebih ramah, lebih terbuka, Lebih hangat. Lebih hangat. Gitu. tapi lebih lelet. Dibandingkan orang Prancis gitu. Kalau orang Prancis tuh dia tuh lebih kaku. Orang Jerman lebih kaku lagi. Iya. Apalagi ke utara, lebih kaku lagi. Enggak, Itali ramah-ramah barat enggak, barat gitu. enggak. Terus setahu gue sih orang Penuh, ses penuh. Cebok. Toilet dekat. orang Jepang sama orang Prancis cenderung they don't wanna use another person's language, kayak mereka bangga sama Exactly. bahasa Iya, mereka, benar. jadi susah Jadi mereka ya. bisa bahasa Inggris pun kadang-kadang nggak mau ngomong bahasa Iya. Inggris gitu. Jadi kalau paling nggak pas mau kita nanya itu ngomong Prancis dikit baru mereka mau ngomong gitu. Tapi Jadi kalau udah dari awal icebreaker-nya itu udah. bahasa Prancis mereka gitu. Ternyata susah sekali. Tapi kalau misalnya datang ke Prancis terus kayak cuman tahu boleh buku chef avec moi kita langsung boleh masuk. bisa. Masuk kemana itu? Yaudah ini dia mah kayaknya salah kan ini baik-baik di sini udah nggak mau udah main nggak mau udah nggak mau Oke, ada pengalaman aneh nggak kayak dalam menghadapi culture shock itu atau pernah something embarrassing? Di Ceko nih ada satu. Ada di Ceko tuh gue lupa tanggal 30 April apa 1 Mei gitu ya. Itu jadi semua orang tuh kissing each other gitu. Jadi berciuman pasangan. Dan itu dapat foto itu ya sampai ratusan orang. Jadi legendanya tuh gini,
legendanya kalau cewek hari itu tidak dicium sama cowok itu akan kering gitu selama setahun. Kering. Jadi sampai temen Apanya yang Pinggirnya kayaknya. jadi gini, Kering jadi apanya? sampai temenku tuh bilang gini pas orang cekonya. Terus kalau misalnya Kalau kamu cekonya nemuin cewek? Hah? Cowok. Oh. Jadi yang cowok ini ngasih tau gini, kalau kamu, tapi itu sayangnya setelahnya. Kalau kamu ketemu cewek di jalan itu dan dia sendiri, kamu cium gak akan marah katanya. Jadi kamu nyium cewek nggak? Nggak. Jadi cuma kayak gitu. Dan lucunya tuh mereka legendanya tuh harus di bawah cherry tree gitu. Jadi ada yang cowok cewek itu semua umur, ada yang tua muda, kakek nenek datang sekedar ke bawah pohon, ciuman 1 menit 2 menit, kadang-kadang ada yang lama pergi lagi gitu. Pergi lagi dan itu the whole day gitu, dari pagi sampai sore. Dan itu aneh gitu buat wow. Gue nggak pengen ada yang Udah deket. Kalau nggak salah 30 April atau 1 Mei gitu. Mungkin di Indonesia anak nongkrong kali ya langsung. Jadi kalau yang mau jalan-jalan ke Ceko, ke Praha itu Pastikan deket-deket tanggalnya. lah. Kalau nggak 30 April 1 Mei deh lupa deh. Gratis lagi ya. Gratis. Dan tadi Tapi bilangnya biasanya cium. pasangan sih, Nah, biasa pasangan. cium pipi, cium No. Mau dipraktekin? Oh nggak usah kan? Mau living class gimana? Jadi kalau kesana kan, It's all can about you money. work? Bisa sambil kerja? Bisa. Bisa aja, bisa asal banget. diizinin sama programnya. Oh gitu. Biasanya untuk ketika kita dapat visa student, kita dapat misalnya 20 jam per minggu untuk bekerja dan kita bisa Oh ya, as long as part time kan, bukan working Part-time, full ya. time. Dan itu minimum wage. mereka udah punya standar sendiri Standar. ya untuk part time biasanya 10-11 euro per Dan- hour, tapi kalau bisa dapat job yang lebih bagus, Wow, I can get 20 euro per hour. 10 euro per hour, that's good. Yep, you know? that's good. Temen aku di New Zealand, dia kerjanya cuma di restoran kayak, nggak bisa sebut namanya, tapi Yeah. junk food aja yang fast food. Dia kerja setahun, udah bisa liburan ke Oh, sini, manggil yeah. gue belanja-belanja. Mana ada di sini kerja di restoran? Saya coba jangan dibandingkan. Oh. Okay, it's time for a clip. Check it out.